kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta nikmat sehat kepada kita semua, yang alhamdulillah kita bisa berkumpul bersilaturahim, bertatap muka di ruangan kita, ruang rapat SMK Negeri 1 Cikendung dalam acara kegiatan seminar atau workshop pembahasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, penerapan budaya positif sebagai wujud nyata pembahasan dari calon guru penggerak angkatan 7, di mana nanti akan disampaikan oleh saya sendiri, Brandono dan Bu Sri Aini. Sebelumnya, sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan kita semua insyaallah nanti mendapat syafaatnya. Baik, sesuai dengan tadi yang saya sampaikan tadi, nanti dalam pemaparan sosialisasi modul 1.4 tentang budaya positif ini, kami akan berkolaborasi dengan Bu Sri Aini yang kebetulan dari SMK Cikendung saat ini. Kita ada 2 calon guru penggerak ya, dari SMK Negeri 1 Cikendung. Yang sebelumnya mungkin sudah ada seniornya, ada Putri juga yang seniornya gitu ya. Nanti kita bisa sharing-sharing semua. Artinya kita belajar bersama di sini, kita coba diskusikan bersama tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nah, ini sedikit perkenalan dari kami, bukan kami yang perkenalan, kalau kami sudah terlihat setiap hari, sudah melihat, sudah tahu setiap hari. Tapi setidaknya saya tahu untuk fasilitator dan pengajar praktik. Untuk saya fasilitatornya Bu Lis Indawati, SPD MM. Kemudian untuk pengajar praktiknya Dr. Rasto Habibi MPD, Bapak pengajar atau pendidik tetangga kita salah satu di sini. Kemudian yang kedua Bu Saini dengan fasilitator Ibu Ai Yuliasih SPD MSI, dan pengajar praktik Bapak Yaya Saya SPD MMPD. Nah, baik, pada kesempatan ini kami berdua akan sedikit menjelaskan, mengimbaskan tentang konsep modul budaya positif yang diperlukan di sekolah. Kenapa budaya positif itu kita perlukan gitu ya? Karena budaya positif itu kan merupakan keyakinan, nilai-nilai yang berpihak, nilai-nilai kebaikan yang berpihak pada murid, atau nilai-nilai yang merujuk pada nilai-nilai kebajikan, di mana yang pada akhirnya nanti ketika budaya positif itu sudah mulai terbangun di sebuah sekolah, harapannya adalah bisa menciptakan siswa yang berkarakter, yang berujung pada terciptanya profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif itu sendiri dalam konsep budaya positif di modul 1.4 itu meliputi yang pertama disiplin positif, kemudian perubahan paradigma belajar itu pertama, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga distribusi. Nah, sedikit saya gambarkan dulu sebelum kami menjelaskan satu persatu. Nanti Bu Aini juga bisa menambahkannya. Budaya positif itu kan kalau kita rujuk itu harus merujuk pada nilai-nilai kebajikan. Jadi, hal apa, nilai-nilai positif apa yang bisa kita kembangkan di sekolah, itulah budaya positif. Nah, nilai-nilai budaya positif itu kita bisa merujuk pada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan atau virtue ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan itu ada banyak, ada 6 institusi yang atau 6 golongan nilai-nilai kebajikan. Namun di sini saya contohkan nanti 2 saja. Dan dari 6 itu yang pertama nilai kebajikan itu yang sekarang yang kita terapkan di kurikulum Merdeka, yaitu
nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua itu ada Ibu Primary Youth Program atau PYP. Nanti apa saja banyak nih kalau saya jelaskan satu persatu waktunya nggak akan cukup. Kemudian ada 9 pilar karakter. Ini menurut Indonesian Heritage Foundation ya, IHP. Kemudian ada juga nilai kebajikan ini menurut petunjuk sumber hidup dan keterampilan hidup. Dan ada juga nilai kebajikan menurut The Seven Essential Virtues ya, yang di dalam building moral intelligence. Dan yang terakhir adalah Virtues Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Nah ini yang kita fokuskan karena kita menerapkan kurikulum merdeka sesuai dengan filosofi pembelajaran diajar Dewantara bahwa budaya positif kita harus masuk pada nilai kebajikan, terutama untuk terciptanya karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita mengingat kembali profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, bernalar kritis. Yang ketiga kemudian yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima gotong royong. Yang keenam kreatif. Kemudian yang ada Ibu Primary atau PYP ini cukup banyak, dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan nanti sampai percaya diri dan komitmen. Namun saya tidak akan menjelaskan semuanya karena cukup banyak kalau menjelaskan, tapi titik pokok kita adalah budaya positif ini kita bangun di sekolah ya, melalui nanti disiplin positif, pembelajaran paradigma baru, kemudian membangun keyakinan kelas, kemudian kita memahami diri kita, posisi kontrolnya di mana, kemudian penerapan segitiga restitusi. Nah itu yang nanti perlu terciptanya profil pelajar Pancasila. Ini juga saya kembali lagi ke yang tadi, atau kalau boleh saya gambarkan nanti seperti inilah. Nah, di prosesnya bagaimana proses membangun budaya positif di sekolah gitu. Nah, karena nanti berangkat dari nilai kebajikan, kemudian kita terapkan budaya positif dan keyakinan kelas. Nah, baru nanti kita terapkan segitiga restitusi. Nah, nanti apa segitiga restitusi nanti kita bahas bersama juga sama dengan Bu Tia ini. Kita lanjut yang tadi ya, yang pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru di sini dirancang dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi saat ini tren pembelajaran kan yang sedang digaungkan oleh pemerintah sesuai dengan kurikulum merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi. Artinya pembelajaran yang kita ajarkan tidak bersifat universal, tapi sesuai dengan kebutuhan. Misalkan saja dengan model pembelajaran yang kita terapkan berbeda antara satu kelas dengan kelas yang lain, terutama kita di SMK. Di SMK ini kan kita tahu tiap kelas atau jurusan itu kompetensi siswa berbeda-beda. Nah, mungkin ada jurusan yang mereka sangat familiar dengan teknologi, bisa kita terapkan model pembelajaran dengan berbasis IT. Tapi dengan di jurusan lain belum tentu model pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Makanya saya juga sering ketika pembelajaran itu penugasan pembelajaran itu saya bedakan. Ada yang pakai IT yang mungkin lebih tinggi, jurusan RPL, dan sebagainya. Nah itu tren pembelajaran saat ini ya, pembelajaran paradigma baru. Kita jangan terpaku satu model pembelajaran satu semuanya. Artinya belum tentu siswa itu bisa berjalan. Bapak Ibu bisa berjalan pakai model pembelajaran, misalkan problem solving, misalkan di kelas multimedia, tapi belum tentu itu bisa berjalan juga di TKR. Ya, TKR harus melibatkan aktif secara pikiran dan fisik, kalau nggak tidur biasanya seperti itu kan. Tuh. Kemudian, nah disiplin positif. Nanti disiplin positif
kalau kita bicara disiplin, mungkin di bayangan kita, di benak kita akan merujuk pada apa? Pertama, tata tertib, ya kan? Kemudian bagaimana supaya bisa teratur, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kepatuhan pada peraturan. Nah, namun sebenarnya kadang kita bisa salah kaprah dengan budaya positif itu. Disiplin positif itu disiplin positif itu kadang kita melakukan anak harus mutlak pada peraturan dan sebagainya. Padahal disiplin positif itu lebih pada apa? Membangun kesadaran siswa untuk mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan. Itu budaya positif. Jadi tanpa adanya aturan reward dan punishment pun, ketika budaya positif sudah terbangun, sudah ada di dalam diri Anda, maka siswa bertanggung jawab. Contoh sederhana misalkan ya, nanti ketika sudah diterapkan keyakinan kelas, mereka akan meyakini bahwa oh ini yang saya lakukan ini salah. Lalu bagaimana yang harus saya lakukan, jalan keluarnya, solusinya? Itu lebih membangun seperti itu sebenarnya. Makanya nanti ada posisi kontrol dan sebagainya. Itu. Kita lanjut. Nah, di sini disiplin positif. Ini di dalam budaya kita, makna disiplin ini dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Kenapa? Ketika tidak disiplin, kita, persetujuan kita pasti melanggar aturan harus ada sanksi. Nah, itulah akan membuat sebuah ketidaknyamanan bagi siswanya. Karena apa tadi? Mungkin sanksi mereka terpaksa melakukan. Tuh. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal tadi yang saya sampaikan, nilai kebajikan universal, dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik, atau motivasi dari dalam dirinya. Bukan saya ini datang pagi-pagi ini takut karena apa? Takut supaya tidak dihukum. Ya, itu motivasinya ekstrinsik supaya apa? Tidak dikena sanksi. Tapi ketika motivasi sudah timbul motivasi intrinsik dari dalam diri kita, dari diri siswa, saya ini harus datang pagi karena saya yakin kalau terlambat itu tidak baik. Nah, itu yang sebenarnya harus kita bangun. Susah ya, Bu? Susah. Apalagi kita di tingkat SMK, di mana siswa sedang proses pada fase mencari jati diri, ya. Mereka sedang aktif pengen eksistensi, kadang mereka eksis dengan cara yang salah, melanggar aturan dan sebagainya. Itu ada. Nah, kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa cokokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, itu disiplin. Jadi intinya disiplin itu jangan kita dalam tanda kutip, kalau disiplin itu pokoknya harus patuh aturan, melanggar aturan ada sanksi. Nah, itu kadang kita salah memahami makna disiplinnya. Gitu. Yang tadi yang saya katakan, disiplin itu bagaimana membangun disiplin dari dalam diri siswa itu sendiri, supaya mereka menyadari bahwa, yakin bahwa ketika mereka melanggar itu, oh yang saya lakukan itu salah, tidak sesuai dengan keyakinan yang kita bangun, kita sepakati nanti. Nah itu. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah itu yang harus kita bangun di budaya positif di sekolah. Ya. Nah, kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini ada, kita coba paham. Ada hukuman dan penghargaan. Ada reward, punishment dan reward gitu ya, di dalam penerapan konsep disiplin positif. Nah, hukuman itu kalau kita pandang atau sistem memandang yang mungkin menyakitkan gitu ya. Karena mau nggak mau harus dilakukan. Kemudian tidak jujur, akhirnya berdampak pada murid takut, gitu kan, dari hukuman itu. Kemudian tidak nyaman, ya, merasa tidak nyaman karena apa? Ya tadi, paksa. Mungkin
saya mau misalnya sederhana, saya mau masukkan baju ketika lihat patri, tapi kalau enggak ya kita nggak bisa, enggak dimasukkan. Itu kan disiplinnya itu bukan dari disiplin positif terbangun dari diri, tapi tadi motivasinya ekstrinsik gitu. Kemudian penghargaan, reward, ya. Nah, apakah dengan penghargaan juga efektif? Juga bisa juga penghargaan itu tidak efektif. Ya. Misalkan nanti ya datang yang tidak pernah terlambat akan dapat hadiah reward. Jadi mereka motivasinya bukan dari diri sendiri, tapi mengejar reward tadi. Gitu. Jadi misalkan tadi, yuk besok ulangan belajar yang rajin, yang nilainya bagus, kasih reward. Mereka berlomba-lomba bukan dari disiplin sendiri untuk belajar jadi tapi mengejar tadi. Jadi reward juga ada hal positif dan negatifnya ya, penghargaan. Kemudian penghargaan itu juga bisa merusak hubungan atau sifat. Kenapa? Ya akan menjadi iri teman yang lainnya. Oh pasti ini mah nanti itu aja yang dapat. Bilang percuma saya juga. Ya gitu kan. Akhirnya merusak hubungan. Nah saya juga mati-matian juga tetap aja nanti yang dapat yang itu, gitu kan. Tapi berbeda ketika motivasinya itu dari dalam diri. Gitu. Mereka akan saling berlomba memperbaiki diri sendiri supaya hilang. Gitu. Kemudian mematikan kreativitas. Kenapa? Kadang bisa saja dengan adanya reward atau penghargaan tadi, bisa saja dengan segala cara dilakukan. Nah, kreativitas akhirnya tidak bisa berjalan. Tujuannya adalah reward itu saja sih, gitu kan? Yang awalnya bisa bertindak kreatif tidak. Gitu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking gitu juga. Orang baik malah sekarang tidak ada ya sistem ranking, tidak ada. Penghargaan ranking 1, 2, 3 ya sekarang tidak ada karena itu juga tidak kurang baik ya. Yang orang kalau di luar negeri malah tidak ada ranking, bahkan ada di yaitu pendidikan itu tanpa angka, rapor atau nilai siswa itu tanpa angka. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Ya, merampas hak untuk menghargai diri sendiri. Kenapa? Ya tadi motivasinya kan hanya untuk mendapatkan penghargaan atau rebutannya, tidak menghargai diri sendiri. Mau saya berbuat lebih baik ini untuk diri saya sendiri tidak, tapi saya untuk mengejar reward tadi. Nah itu juga baik. Jadi hukuman penghargaan itu juga ada sisi negatifnya. Disiplin positif, kemudian motivasi dan sebagainya. Nah sekarang kita ada posisi kontrol atau restitusi, ya. Posisi kontrol restitusi. Kita sebagai pendidik ini nanti kita diharapkan bisa mampu dan memahami diri kita sendiri. Posisinya kita ada di mana sih? Gitu. Nah, yang pertama adalah posisi penghukum. Ya, di mana posisi penghukum ini guru lebih sering memberikan hukuman. Ya biasanya ditandai dengan hukuman dengan sanksi dan sebagainya, dengan nada tinggi, melotot dan sebagainya. Nah itu posisi kontrol penghukum. Dan posisi penghukum ini posisi paling rendah ya. Paling rendah dan paling harus dihindari sebagai guru. Ya. Dari posisi penghukum sebagai guru itu kalau bisa dihindari untuk posisi penghukum. Kenapa? Makanya kalau dulu saya sering sebelum CGP ya berpatokan bahwa untuk mengefektifkan disiplinan itu melalui hukuman. Tapi ternyata salah. Itu perlu dihindari. Ya. Jadi penghukum posisi paling rendah. Jadi ketika anak nggak mau piket, maka kita beri sanksi hukuman. Kalau nggak kita marah-marah dan sebagainya, itu ternyata posisi kontrol seorang pendidik paling rendah dengan seperti itu. Ya, terlambat kita marahi, tidak mengerjakan tugas, dimarahi kita kasih sanksi, itu posisi yang paling rendah. Lalu bagaimana tadi restitusi tadi yang harusnya kita
balik lagi kepada keyakinan kita, kesepakatan kita. Kita tidak melanggar aturan seperti apa, bukan hukuman, bukan. Itu posisi kontrol yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Ya. Jadi seorang pendidik ketika anaknya tidak sesuai dengan hal yang semestinya, tidak sesuai dengan budaya positif, tidak sesuai dengan aturan, itu bagaimana membuat anak itu merasa bersalah kan? Ada itu ada posisi kontrol seperti itu. Misalkan, jadi saya kecewa dengan kamu, sudah dikasih kepercayaan, gitu kan? Tapi akhirnya seperti ini lagi. Itu kan membuat dia bersalah, ya, merasa bersalah. Itu posisi. Itu juga di posisi level kedua di bawah. Itu. Jadi saya kecewa dengan kamu, sudah dikasih kesempatan, gitu kan ya? Tidak dilakukan. Saya kecewa. Nah itu membuat posisi sebagai posisi pendidik yang membuat merasa bersalah pada siswa. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Kadang ada ya kalau akrab, ayo misalkan belajar serius nanti pas sekolah mau sini. Itu kan menganggap siswa itu sebagai teman kita gitu ya. Tolong ya, Bapak minta tolong ya, semuanya harap tertib supaya tidak ketahuan sama semuanya sebagainya. Nah itu kan kita minta tolong pada siswa, minta kerjasamanya pada siswa, ya kita kerjasamanya pada siswa. Itu posisi sebagai pendidik, guru, sebagai teman ya. Kemudian yang ketiga sebagai pemantau. Sebagai pemantau, guru ketika menjadi sebagai pemantau, mereka hanya memantau apa atas siswa, perbuatan siswa atau perlakuan siswa sesuai dengan aturan atau tidak. Kita hanya memantau ketika salah yang dilakukan dan sebagainya, itu memantau. Itu posisi pemantau. Nah yang paling baik di antara lima itu adalah posisi yang terakhir, yang kelima, manajer. Posisi manajer itu ketika misalkan siswa tidak melaksanakan hal positif, perbuatan positif atau hal yang tidak semestinya, bukan kemudian memberikan hukuman, membuat merasa bersalah, kemudian malah mengajak yuk itu seperti teman biasa, seolah-olah tidak ada hal yang menyimpang, gitu, atau hanya memantau saja. Tapi bagaimana posisi manajer itu, bagaimana kita menanyakan pada siswa, kenapa sih kamu melakukan itu? Gitu. Kita cari tahu dulu. Ya, nanti ada tahapannya ketika penerapan segitiga restitusi, ya, di stabilitas dan sebagainya. Kita tanya kenapa kok bisa melakukan seperti itu? Motivasinya apa? Kemudian kita tanya lagi bahwa itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas. Mungkin kalau sudah nanti kita buat keyakinan kelas, sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang kita sepakati. Nah, ketika merasa tidak sesuai Bu, gitu, sesuai Pak, ya. Lalu bagaimana solusinya? Kita ajak mencari solusinya. Apa yang harus saya lakukan? Siswa lakukan itu apa? Yuk kita cari solusi. Jadi kita tidak menyalahkan, kita tanya dulu, kenapa kamu melakukan seperti itu? Ketika dia jawab, kita stabilkan. Semua juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tapi kemudian kita ajak siswa itu menyelesaikan masalah itu sendiri, bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Ya, itu posisi yang paling baik, posisi manajer. Jadi kita bisa refleksi pada diri kita sendiri. Kita ini pada posisi mana? Kalau masih ketika ngajar sering memberikan hukuman, gitu ya. Posisi satu. Ya. Tidak mengerjakan PR, push up. Nah, itu berarti kita masih ada di posisi satu. Tapi ketika tidak mengerjakan PR, kemudian kita cari permasalahannya apa? Kenapa kita tidak mengerjakan PR? Bagaimana kita ya? Waktu itu sesuai dengan keyakinan yang kita sepakati. Lalu bagaimana solusinya? Kita cari solusinya. Mungkin karena mengerjakan PR, karena
yang begadang dan sebagainya, nanti supaya itu tidak terjadi seperti apa merumuskan solusinya. Itu kalau kita pada posisi manajer ya susah ya gitu ya, susah ya. Jadi kita bertahap. Jadi kalau sekarang masih pada posisi penghukum ya, step by step dan tahap dan diperbaiki. Makanya saya juga sekarang jarang memberikan hukuman ya, kecuali tadi mereka melaksanakan dari keyakinan kelas yang mereka bentuk. Misalkan mereka meyakini ya, Pak, kalau pergantian jam belajar pagi belum masuk, mereka meyakini dengan keyakinan kelas yang lagi lapangan kali yang itu bukan saya, kesepakatan mereka ya. Jadi anak sendiri kayak kemarin saya contohnya di PKN itu anak terlambat sendiri, ya sudah baru mau masuk ya Pak lari ya, ternyata sudah lari sama teman-teman, lari mana aja kalau teman-temannya itu kesepakatan mereka sendiri tanpa saya menyuruhnya, gitu kan? Tanpa saya menyuruh, karena apa? Sudah dibangun keyakinan mereka, gitu kan? Nah, jadi kita bukan mendukung itu kalau hal yang kecil. Tapi kalau permasalahan yang besar tadi, bagaimana tadi kita pada posisi manajer itu susah, memang susah. Usia emosi gitu. Ya kan? Kadang kita sudah terpancing emosi duluan gitu ya. Ketika anak misalnya si A mengganggu saat pembelajaran, mengganggu si B gitu ya, kemudian bikin onar, kita pasti akan panggil, kita marahin duluan gitu. Ya. Nah itu kalau seperti itu kita posisinya di mana? Kita bisa merefleksi. Yang harusnya kita panggil setelah pembelajaran sesuai yang mengganggu tadi, yang motivasinya apa, gitu kan? Kenapa harus melakukan seperti itu? Gitu. Sesuai tidak dengan yang kita sepakati, lalu solusinya bagaimana? Hal-hal enggak. Kalau bisa seperti itu ya hebat Bapak Ibu ya. Gitu. Tapi sabarlah. Tapi kadang kita manusia kadang terpancing emosi gitu ya. Ketika menghadapi itu kalau emosi duluan. Nah kalau masih seperti itu kadang kita masih berada posisi penghukum gitu. Itu yang perlu kita tingkatkan step by step. Nah kemudian motivasi eksternal dan internal ini. Motivasi itu ada dua, eksternal dan internal yang tadi sedikit sudah disinggung ya. Motivasi yang berkaitan dengan identitas gagal dan yang kedua adalah identitas sukses. Nah, yang identitas gagal itu perilaku kontrol negatif, dan kalau identitas yang sukses itu terdiri dari perilaku kontrol positif dan kontrol diri. Takut salah ngomong ya, pelan-pelan kontrol diri. Gitu. Nah, untuk identitas gagal, motivasi identitas gagal tadi yang sudah saya jelaskan di depan tadi ya, pelaku kontrol negatif itu antara lain adalah penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah. Jadi dua posisi kontrol diri tadi, posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu sebenarnya adalah motivasi gagal yang seharusnya mulai kita hindari mulai sekarang gitu ya. Dari ketika kita masih di posisi ini ya step by step kita tingkatkan ke identitas berhasil di posisi kontrol tadi, minimal kemana mantau syukur-syukur tadi manajer gitu ya. Nah untuk penghukum ini guru misalkan menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, nah itu masuk ke dalam hukuman, karena hukuman juga tidak serta merta fisik saja, verbal kita juga bisa menghukum gitu ya. Dengan kata-kata kita yang tidak enak didengar anak, ya itu akan melekat sampai anak akhir hayat nanti gitu. Itu hukuman yang menyakitkan juga ini. Kemudian contoh perkataan misalkan guru pada posisi kontrol hukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan memberikan sanksi gitu kan. Itu ya, biasanya seperti itu ketika kita pada posisi kontrol penghukum. Buta mengatakan apa? Kalau kamu tidak melakukannya, tidak mengerjakan PR, maka akan saya kasih sanksi. Nah itu posisi penghukum. Nah lalu hasilnya apa? Ya, hasilnya apa? Ya mungkin hanya kita membentak, siswa menjadi pendendam, kan ya? Pendendam, tidak senang pada kita, menyalahkan orang lain, itu sifat-sifat atau motivasi
hasil yang kita peroleh pada posisi kontrol tidak akan ada yang baik dengan posisi kontrol. Ya. Ketika kita masih hukuman yang berlebihan, itu siswa pasti akan melakukan. Wah, bisa patri diadang dalam ya. Itu. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru itu berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Ya, saya kecewa dengan kamu, sudah saya kasih kepercayaan, tapi akhirnya seperti ini juga. Ini membuat siswa merasa bersalah. Saya sudah janji dengan bapak ini untuk lebih baik, tapi nyatanya saya. Nah itu. Tuh. Kemudian kamu sudah mengecewakan bapak ibu dan tadi kata-kata seperti itu. Kemudian hasilnya, ya, akhirnya apa? Nanti menyembunyikan, ya, menyangkal atau berbohong. Anak itu berbohong akhirnya. Ingat bahwa berbohong itu tidak boleh. Saya selalu mengajarkan ke siswa, salah itu tidak apa-apa, tapi berbohong jangan. Salah itu bagian dari proses pembelajaran. Jadi jangan dimarahi kalau anak-anak bapak ibu guru ngajar, anak itu mengerjakan salah terus. Salah itu wajar dari proses pembelajaran. Yang mungkin kita aja sudah malah emosi akhirnya, gitu ya. Ya kan? Emosi, diajari kan masih lama aja ya. Tapi salah itu yang nggak boleh itu bohong, karena satu kali bohong akan menutupi bohong-bohong berikutnya. Bisa, padahal nggak bisa gitu ya. Mendingan kalau bisa nggak bisa, bu saya ini salah terus ini itu tidak bagian dari proses pembelajaran. Gitu. Kemudian posisi teman, tadi udah saya jelaskan kan, ya, posisi teman itu tadi membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya, gitu ya. Tadi seperti minta tolong dan sebagainya. Melakukan itu bapak ibu yang sudah nanti bapak ibu bantu berikan, bereskan. Itu contoh dari perkataan pada posisi teman. Ya. Nah hasilnya apa? Akhirnya ketergantungan. Siswa itu menganggap bahwa saya santai saja lah, saya sudah dekat dengan bapak ibu, enggak apa. Nah, tapi siswa itu makanya dekat banget, jangan gitu ya, jauh nggak pernah peduli ya juga jangan gitu ya. Jadi ya selayaknya kita menjadi pendidik pada posisi kontrol yang bisa tadi menjadi. Kemudian memantau itu hanya bisa menghitung dan mengukur gitu, memantau gitu ya. Jadi guru itu membuat hitungan kurang, ini aturannya ini biar apa. Kemudian biasanya guru pada posisi kontrol, posisi memantau itu dia mendekatkan pada peraturan. Bagaimana peraturannya? Ya, apa peraturannya? Sudah sesuai tidak? Itu kan. Itu. Kemudian hasilnya bagaimana? Menyesuaikan bila diawasi. Tapi kalau tidak diawasi, tadi yang dikatakan saya mau memasukkan baju ketika melihat materi. Ya. Pasti udah balik kanan, dia orang lagi ya. Itu, saya kasih tahu kalau mereka anak itu tertib, disiplin, hanya anak dipantau kita. Tuh. Ya, kemudian yang terakhir kontrol diri sebagai posisi kontrol kita sebagai manajemen yang paling baik yang katakan tadi. Ya, mengajukan pertanyaan tadi kenapa sih kok bisa melakukan seperti itu perbuatan itu gitu. Tuh. Kemudian biasanya bapak ibu guru yang pada posisi kontrol ini apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini, meyakini hal tersebut, gitu. Melakukan hal tersebut itu apa? Gitu. Kita tanya dulu di balik dia melakukan kesalahan itu apa sebenarnya? Yang dia yakini itu apa? Yang dia yakini, yang anak yakini itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita bentuk tadi. Ya. Itu. Tuh. Kemudian kalau ini bisa berjalan, bisa kita terapkan, maka hasilnya itu akan menguatkan karakter siswa. Itu tujuan akhirnya. Ya. Gitu. Nah, ini pernyataan atau kalimat yang biasa disampaikan oleh bapak ibu guru ya, mudah-mudahan yang ada di sini tidak pernah melakukan yang ini. Yang pernyataan kalimat atau siapa yang mengatakan. Kemudian saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini posisinya apa? Membuat merasa bersalah. Gitu kan? Ini contoh-contohnya. Contoh lagi misalnya, kamu tidak pernah benar melakukannya.
Berarti kan apa? Posisi apa? Penghukum gitu. Ketika saya kamu kok pernah benar melakukannya, salah aja. Wes, catat ini 5 halaman ya, itu penghukum. Ya kan? Nah, atau ada lagi misalkan, biasa aja saya sampai contohkan. Ayolah kita lakukan demi saya kan tolong jangan ribut di sana ada dokter kepala sekolah gitu ya. Oh, teman gitu. Tuh. Nah, contoh lagi misal bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Ketika anak itu bersalah, kita tanya apa motifnya dia melakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan. Kemudian kita tanya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Yang memikir bagaimana solusinya, ya Pak, saya akan ini, akan itu. Nah, itu posisi sebagai control manager itu yang paling baik. Ya. Nah, contoh lagi misalkan, kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Pemantau. Ya, dia mantau. Ketika dia melakukan maka dapat penghargaan. Kalau tidak ya tidak dapat gitu. Pemantau. Lagi misalkan, berapa kali sih saya sudah katakan kepada kamu berarti kan merasa bersalah ketika sudah ya, sudah jadi sebelumnya tapi tetap dilakukan membuat merasa bersalah. Terus lagi misalkan, ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu dan itu menganggap kita teman gitu ya. Saya sudah sering gitu kan, bantu kamu ya. Akhirnya kan ada harapan imbal balik gitu ya. Kemudian lagi misalkan, kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini kalau masih terlambat terus. Kata hal itu kan kalimat seperti itu pernyataan pendukung gitu. Mendukung. Jadi pernyataan-pernyataan yang kita lakukan itu juga harus kita kontrol. Susah dari dulu memang ngomongannya harus kontrol gitu ya. Gitu. Nah, kemudian contoh yang lain ini. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi anak diajar apa rencana bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Yang paling baik adalah bagaimana melibatkan anak tersebut untuk menyelesaikan masalah yang telah dia lakukan. Itu. Jadi kita aja kita panggil itu. Nah itu. Nah terkait dengan posisi kontrol tadi, kemudian nanti pelaksanaan dari institusi, maka yang paling awal saat ini harus kita lakukan adalah membangun keyakinan kelas. Nah, maka kenapa kami CGP di sini disuruh mengimbaskan itu supaya bapak ibu yang lain juga bisa membangun keyakinan kelas tadi. Kalau guru kelas mungkin satu kita bangun keyakinan kelas, ada satu kelas itu akan kita sepakati bisa ditempeli kelas. Tapi kalau bukan wali kelas, pengajarnya banyak, mungkin kan kalau posisinya wali kelas cuma satu kelas, ada kelas banyak. Nah, maka intinya kita imbaskan supaya ya sedikit demi sedikit kita bangunlah keyakinan kelas pada anak. Kita minta anak nanti bagaimana menyusun keyakinan kelas nanti. Bu Aini nanti dijelaskan keyakinan kelasnya ya. Itu. Ya. Jadi mulai dari sekarang, kenapa kita bikin kelas yang kelas yang besar? Kalau hanya kita CGP saja, saya Bu Aini sekarang yang angkatan 7, kemudian kemarin Bu Heni, Bu Putri gitu ya. Oh, Bu Heni juga ada ya. Bu Heni ya, cuma 2 orang 2 kelas. Kalau kita hanya sepakati pada 2 kelas ini kan ya cuma 4 kelas gitu ya. Dan itu kalau posisinya wali kelas, tapi kalau kita posisinya bukan wali kelas, ya mungkin hanya berlaku saat pelajaran saya, ya kan? Saat pelajaran kita. Tapi di luar pelajaran kita, mereka tidak menghiraukan, gitu kan? Karena kalau dulu yang membuat keyakinan bersama, saya dengan buah. Gitu. Tapi kalau dengan semuanya bisa dilakukan, mudah-mudahan budaya positif di sekolah itu banyak terbangun. Nah, lanjut dengan keyakinan lah, ini nanti masih lama, banyak nanti waktunya kurang ya Bu, ini sudah 45 menit. Untuk keyakinan kelas, kan siswa membuat kesepakatan. Kalau misalkan kayak di SD, itu kan gurunya cuma satu,
kerjakan banyak. Kalau misalkan setiap gurunya bikin keyakinan kelas, berarti nanti akan ada banyak. Iya, kalau misalkan hanya ditanyakan apakah kelas ini sudah ada keyakinan kelasnya, kalau misalkan sudah ada, apakah nanti kitanya boleh ikut aja. Jadi misalkan misalkan Patri kan sudah bikin keyakinan kelas di kelas 12 KKR misalkan. Nanti misalkan kalau kitanya ngikut kesepakatan sudah sesuai misalkan sama deh. Kalau misalkan beda-beda, ini A-nya begini, B-nya begini, kan tidak boleh terlalu banyak. Kan tidak boleh terlalu banyak juga. Bagaimana Pak? Ya, betul. Ini menarik pertanyaannya. Memang di lapangan ya seperti itu. Ya. Jadi kalau mungkin di SD kan karena guru kelas gurunya cuma satu. Makanya di kita itu bagaimana supaya kalian bisa bersinergi bareng. Nah, saya kayak kemarin saya di TKN itu juga saya nggak berani menempel di kelas gitu karena saya bukan pembimbing kelas mereka. Gitu. Minimal ya untuk pelajaran saya lah. Penting saya minta sudah jadi tempel papan tulis di foto sehingga ketika pembelajaran saya bisa diikuti. Nah, misalkan seperti itu juga bisa. Nanti beda-beda Pak tiap guru. Apa beda? Karena itu kan nilai-nilai universal, nilai kebajikan. Nilai yang kita anggap baik, ya, bersifat universal tidak khusus. Ya, misalkan di saya saling menghormati, ada saling menghormati, nggak masalah, gitu kan? Nggak masalah. Karena itu nilai-nilai yang kita tanamkan itu nilai kebaikan yang kita anggap siswa juga menganggap itu bahwa nilai baik, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di SMK yang lebih baik tadi ambil satu yang ditempel yang wali kelas. Nah, itu sebenarnya. Bayang kalau semuanya ditempel, kelas itu yang mengajar itu ada 15 guru, temboknya penuh. Ini majalah dinding apa ruang kelas kan? Nah itu, ya itu jadi benar dari apa yang ditanyakan Bu Yati tadi bahwa kalau misalkan sudah ada bolehkah gitu kan? Ya boleh-boleh saja, nggak masalah. Yang penting kita juga mengingatkan mereka, kita juga yang sudah disepakati kemarin, kita yakini sebagai gurunya. Jadi ketika anak ada hal-hal yang menyimpang tadi, ya kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang tentunya sudah disepakati, itu boleh sih. Makanya kalau satu ada saja di setiap kelas yang wali kelasnya, itu sudah enak. Tapi kalau misalkan wali kelasnya belum ada, ya untuk mata pelajaran minimal untuk mata pelajaran kita sendiri, dan kita buat setelah itu ke anak menempelkan akun, cukup kita foto dan sebagainya, tidak masalah. Saya itu, tapi yang lebih efektif supaya ingat tadi apa kelas biasa. Tadi makanya dia sampaikan bahwa ini yang universal, tidak mengkhususkan nilai-nilai kebaikan, nilai kebajikan yang kelas itu pada misalkan hanya satu pelajaran, tidak. Pokok pada pelajaran PPKN ya tidak, gitu kan? Itu bisa berlaku untuk semua. Mungkin itu barangkali Bu mau menambahkan, silakan. Mungkin sedikit tambahnya tadi. Mungkin tadi kalau misalnya ditempel semua ada tadi misalnya 15 guru mungkin banyak sekali. Mungkin solusinya menurut saya kesepakatan verbal saja. Kesepakatan dengan wali kelas. Dengan secara verbal jadi mungkin Bu Yati ada beberapa tambahan, misalkan di kelas itu ada 8 misalnya. Bu Yati masih perlu menambahkan 2, boleh, tapi secara verbal. Jadi anak tuh tahu ketika pelajaran Bu Yati itu ini kesepakatan dengan Bu Yati itu tahu. Jadi nggak mesti harus ditempel, tapi secara verbal saja. Jadi anak sudah tahu ketika pelajaran Bu Yati mereka punya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dalam Bu Yati seperti ini. Berarti mahasiswa itu harus ingat dengan kesepakatan guru ini. Ya. Kan kalau misalkan Bu secara verbal aja. Ya. Kadang-kadang suka dikelingan. Ya, itu tadi lebih ke universal saja, misalnya lebih ke telat, misalnya itu kan semua juga guru pasti kayak gitu. Kalau telat gimana? Kalau bajunya di luar seperti apa? Kalau misalkan anak tidak mengerjakan tugas seperti apa? Itu jadi lebih ke universal juga. Tapi mungkin ada beberapa tambahan dari Bu Yati yang tidak disepakati kelas oleh wali kelasnya. Ya dengan itu Bu tidak boleh pakai HP. Ya, ada nih.
Ya, boleh seperti itu konsekuensinya nggak boleh. Jadi konsekuensi yang kita tanamkan pada yang seperti itu berbeda nggak masalah gitu ya. Makanya tadi kalau harus mengingat semua tadi benar lupa. Gitu. Tapi ketika yang hal-hal yang bersifat umum, universal itu kan akan ingat. Nah, mungkin supaya ada bukti nyatanya bahwa kita sudah meyakini semua kalau perempuan apa sih mau begini kan itu kayak ibadah mungkin ya. Lupa saya ngobrol nggak tahu ya itu pas berangkat ya. Nah, itu tadi saya siasati kalau saya tadi sudah kita sepakati bersama sebenarnya kita pilih itu yang menjadi keyakinan kita ya. Kadang saya simpan dalam foto di HP. Jadi ketika lupa kita ingatkan. Nah, kalian juga boleh foto kan anak-anaknya. Jadi itu untuk mengingatkan. Mungkin itu yang tambahannya. Mangga barangkali masih ada atau masih ada yang dikonfirmasi lagi. Jadi Umi takut. Umi juga kak. Mungkin Pahlawan. Ya boleh Pak. Ini untuk kita kan membuat kayak kesepakatan kelas begitu ya. Nah nanti apakah perlu juga gitu? Apakah nanti yang menagih itu harus kita ataukah kita usahakan untuk seperti kata Pak Tri tadi, jadi teman-teman sendiri yang ya mengingatkan itu gitu, atau melaksanakan itu gitu. Apakah kan awal-awal kan rasanya nggak mungkin gitu, mereka langsung sadar diri kemudian langsung oh iya saya melanggar, kemudian langsung melakukan itunya kesepakatannya. Apakah perlu kita untuk guru itu untuk melakukan istilahnya menghukum kan? Nanti kan kalau misalnya kita kan tujuannya untuk ke manajer, nanti kita balik lagi ke yang ke satu gitu. Atau bagaimana? Ini ya harapan. Mungkin kita mengingatkan saja. Ini tadi balik lagi ke resolusi. Jadi kita mengingatkan saja apa yang harus kamu lakukan kalau sudah melakukan seperti itu. Jadi jangan perlu lagi menghukum kitanya. Jadi kita hanya mengarahkan. Jadi misalkan anak baju di luar, kita panggil gitu. Misalkan apa yang harus kamu lakukan? Ketika misalkan melanggar. Ketika yang sudah melanggar apa yang harus kamu lakukan? Mereka itu kan balik lagi karena sudah ada kesepakatan kelas. Iya Bu, saya harus 4 jam. Jadi kita tidak boleh balik lagi ke penghukum, tapi hanya mengingatkan, mengarahkan. Nanti mungkin teman-temannya juga akan ya. Ada secara tidak sadar nanti yang lainnya itu memberitahu misalnya Bu itu bajunya di luar harus gini. Jadi anak itu juga sudah harus sadar diri, sadar akan kesepakatan kelas yang sudah disepakati. jadi sistem yang kita bentuk. Betul. Jadi jangan sampai kita kembali lagi ke posisi kontrol awal menghukum gitu kan. Karena sudah disepakati silakan kamu benar, jangan seperti itu. Kalau seperti itu kita kembali ke posisi hukum, tapi kita hanya mengkonfirmasi, mengingatkan kembali tadi apa keyakinan apa yang sudah kita bangun. Berarti ke bahasa ya Ya, Pak. itu. Iya, bersilat Jadi, tidak. ya mungkin itu ya memang ya. Jadi nanti sudah akan terbangun ya di budaya positif di kelas itu akan terbangun ketika ada temennya yang tidak sesuai dengan keyakinan yang mereka sepakati bersama, pasti akan mengingatkan. Ketika misalkan ada yang telat, kita sudah ngajar berapa menit, temennya baru masuk, teman-teman itu sudah ada mengingatkan, oh itu tidak sesuai dengan keyakinan yang mereka sepakati. Mereka masih mengingatkan. Kalau sudah terbangun, makanya ya step by step bisa seperti itu. Untuk konsistensi. Ya, untuk konsistensi dan butuh kehadiran kita di kelas itu. Dan kontrol. Jangan sampai salah. Kontrol. Sedikit ini sharing saja. Silakan. Siksa. Aku Saya dengan salah satu materi mengenai segitiga restitusi. Yang saya tahu itu adalah hanya segitiga Bermuda, segitiga orang ketiga yang tahu itu seperti itu. anak-anak Saya
lebih tertarik ke sana, mohon sedikit aja dari paparan dari Bapak dan Ibu terkait dengan segitiga restitusi itu seperti apa sih gitu loh. Karena saya maaf baru datang ya, telat, jadi saya lebih agak-agak tadi kan agak-agak ke belakang gitu kan ya, mendengar apa sih sebetulnya gitu, ada apa sih dengan restitusi itu, dengan diimplementasikan di kelas kah atau seperti apakah, karena kan saya tidak tahu, jadi mohon dicerahkan kembali oleh Bapak dan Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Sambil menunggu Patri untuk contohnya sedikit ya. Iya. Ini penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan. Contohnya kemarin itu di kelas saya dapat WA dari salah satu guru, Bu, anaknya nggak mau mengerjakan tugas. Saya nggak mau masuk sebelum anaknya nggak mau bawa sebelum anaknya mengerjakan tugas dulu. Wow. Jadi saya datangin kelasnya waktu itu. Ini pelajaran siapa? Pelajaran si A. Kenapa tidak masuk? Tunggu, karena tidak mengerjakan tugas. Waktu itu saya panggil KM, karena yang mengkondisikan kelas itu KM. Hampir semua satu kelas tidak mengerjakan tugas. Jadi saya panggil KM, saya tanyakan, ada masalah apa? Satu kelas tidak mengerjakan tugas. Kenapa bisa seperti itu? Anak itu berpikirnya hanya tugas diberikan sudah tidak dibahas lagi nanti sama gurunya. Karena katanya seperti itu Bu, kalau diberikan tugas tidak dibahas lagi. Jadi anak berpikirnya sudah tidak usah dikerjakan satu kelas itu. Nah ternyata ketika gurunya masuk itu dibahas, sementara anak belum mengerjakan. Nah di sini saya tidak menjudge anak, kamu salah misalnya juga. Nah kalau sudah seperti itu, saya bilang ke anak, apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus bagaimana? Bu, saya harus mengerjakan tugas. Kalau sudah dikerjakan terus bagaimana? Datangin gurunya, kemudian minta maaf. Sudah dilaksanakan? Sudah, Bu. Terus bagaimana? Terus kata anak, iya nanti gurunya masuk. Kemudian saya berikan penguatan, apakah nanti seterusnya seperti itu? Ketika selain itu juga kamu seperti itu, akan seperti itu? Iya Bu, saya akan seperti ini. Jadi terakhir itu memberikan penguatan Bu, supaya anak itu tidak hanya pada guru itu saja dia minta maaf, kemudian mengerjakan tugas, tapi usahakan ketika dengan guru yang lain juga seperti itu. Itu yang namanya segitiga restitusi. Jadi kita itu hanya mengarahkan pemecahan masalah, kemudian mendorong anak apa yang harus mereka lakukan. Anak sendiri yang melaksanakan, anak sendiri yang bertindak. Kita hanya mengarahkan saja. Gitu. Jadi tidak ada menjudge anak salah, tapi kita mencari solusi apa yang harus anak lakukan. Oh di sini itu peran guru ataupun peran wali kelas di sini ataupun peran guru ya, tadi seperti itu hanya mengarahkan tanpa menjustifikasi anak tersebut. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena nanti maksudnya penghukum. Iya. Ya, karena penghukum itu tidak tahu anak itu kondisinya seperti apa. Kalau salah Iya. Jadi karena konteks di sini itu adalah segitiga restitusi itu adalah antara anak, guru dengan siapa tuh satunya atau tidak bagaimana konsep segitiga restitusi itu kan dalam pendidikan saya memang bukan pihak-pihak Bu. bukan penerapan apa prosesnya gitu. Proses. Prosesnya tadi yang pertama itu menstabilkan identitas tadi. Kita tanya dulu ke anak itu kenapa bisa seperti itu. Tadi yang lain mungkin tahu ya, saya panggil anak yang perempuan tuh yang nangis ya. Saya panggil kan, kenapa bisa seperti itu, kenapa sering pingsan. Saya cari tahu dulu nih kenapa anak sering pingsan. Tidak hanya di pelajaran saya, pelajaran yang lain juga seperti itu. Saya cari tahu dulu. Kemudian anak ketika sudah menstabilkan identitas, anak itu kan mulai bercerita. Nah, kemudian kita mau validasi. Kita sempat sering juga ke pemimpin. Saya tidak menyalahkan orang tua, maka saya mengarahkan anak berpikir positif kalau orang tua itu tidak seperti itu. Kemudian kamu harus bagaimana kalau orang tua itu seperti itu. Nah, kemudian terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini
memberikan Bapak dan Ibu memberikan intinya memberikan masukan, memberikan materi sesuai dengan guru penggerak ini sangat luar biasa. Dampak dan efektivitasnya mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah kita khususnya seperti ini. Terima kasih Bu Ai. Ya, sama-sama Bu Bibit ya. Ya baru yang jawab Bu Ai ya. Iya. Kalau Bu Bibit tadi merasa tertampar, saya merasa terpukul Ibu. Jadi yang tertampar apa terpukul? Ya soal dua-duanya nggak enak lah kalau yang lain nggak enak. Jadi tadi yang Ibu sampaikan tadi bukan hanya Bu Bibit yang merasa, saya juga merasa bahwa sebelum ikut CJP itu kan kita menganggap bahwa punishment, hukuman itu merupakan salah satu bagian untuk bagaimana menciptakan karakter siswa. Nah, tapi ternyata itu posisi yang salah. Ya, makanya bagaimana kita menyelesaikannya pakai dengan segitiga restitusi ketika melakukan hal yang positif tadi. Ingat segitiga restitusi bukan segitiga biru yang nanti menipu itu. Jadi bagaimana ketika anak tadi disampaikan Bu ini bukan kemudian langsung menjudgment bahwa anak itu bersalah, tapi kita panggil, kita ajak ngobrol gitu kan. Kita kalau dalam tahapannya pertama dalam menstabilkan identitas, kita tanya dulu, kamu melakukan ini kenapa ya? Kenapa ya? Tuh, kamu sudah dia jelaskan kenapa saya melakukan ini. Baru kemudian validasi cara yang salah, yang kamu lakukan itu salah, tidak sesuai dengan yang hal-hal yang baik. Baru kemudian tadi kita kaitkan dengan keyakinan kelas apa. Nanti setelah itu kita akan mengirimkan itu untuk apa? Mencari solusinya untuk perbaiki ini. Nah, itu saya cari tadi kasus nyatanya Lebih kepada psikologi ya. Iya. Pedagogiknya. Jadi sebenarnya mengontrol diri kita dalam mengedepankan emosi itu ya. Mengontrol kuncinya mengontrol kita supaya tidak mengedepankan emosi. Bagaimana melakukan pemecahan tidak menjudgment siswa tapi mengajak siswa itu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi dengan diarahkan tadi ya. Itu segitiga restitusi itu yang memang susah ketika kita menerapkannya, terapinya susah. Tapi dengan berusaha sedikit demi sedikit, insya Allah bisa. Asal tidak mengedepankan emosi dulu. Jadi ketika sudah mengedepankan emosi dulu, ubah ya gitu. Gitu. Nanti balik lagi ke posisi satu ya, itu barangkali sedikit penjelasan. Ada lagi barangkali mau ditanyakan, silakan. Cukup nggak ada? Cukup? Ya baik, kalau cukup terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia bersama kami di sini sharing bersama, kita belajar bersama tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang bisa kami berdua sampaikan, kami berdua jelaskan ini bermanfaat khususnya bagi kami, bagi Bapak Ibu guru dan bagi sekolah kita semua. Terciptanya budaya positif di sekolah kita sedikit demi sedikit. Kita bukan menertibkan melalui aturan penghukuman, tapi bagaimana membangun kesadaran siswa akan bertanggung jawab kepada perbuatan yang mereka lakukan. Itu saja dari saya. Barangkali kami dan saya dan Putra ini ada kata-kata yang kurang berkenan dalam menyampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membuat sebuah keyakinan kelas, ya. Membangun keyakinan kelas sebagai budaya positif di kelas kita, tentunya disesuaikan dengan kurikulum. Nah, apa itu budaya positif? Kita bisa perhatikan di sini. Nah, ini keyakinan kelas itu merupakan sesuatu positif yang dapat diterapkan
SMK Negeri 1 Cikedung. Ya. Baik, setelah ini nanti saya bagikan kertas kecil, kemudian kita tulis keyakinan kelas satu saja, ya. Kemudian nanti saya tempel di depan, setelah itu baru nanti kita langsung. Pak, ya, kita lanjutkan. Paham ya? Paham ya? Ya, saya bagikan ini. Tolong dibagikan. Nanti Anda nulisnya, tolong tulis yang nggak ada lemnya ya. Karena nanti yang ada lem buat nengkel. Jadi di bagian yang tidak ada. Sudah selesai semua ya? Di bawah tulisan Dari Wisu Arif Nanda, menghormati semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Primadani, kelas 12 TKR 3 SMK Negeri 1 Cikedung. Tadi saya dan teman-teman telah membuat keyakinan kelas. Perasaan saya dan teman-teman sangat senang dan mudah-mudahan kami semua bisa melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.